Kenapa air mataku mengalir deras saat aku melihat Bapak Pendeta ini selalu berkata siap kepada Bapak KDM. Itu tanda ketulusan beliau berterima kasih kepada Bapak KDM karena sudah bersedia mau membantu beliau. Ini dia videonya. Pura-pura baik aja, Pak. Enggak, Bapak baik banget, Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih. Enggak. Pura-pura baik aja, Pak. Enggak, Bapak baik banget, Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Udah, ini pencitraan aja. Aman ya? Siap. Udah, nanti saya koordinasi. Siap, Pak Gubernur. Ya. Siap. Oke. Oh, Pendeta, terima kasih. Siap. Bapak anggota TNI bukan? Saya pendeta di Pusat Misi Pasukan Perdamaian Sentul. Makanya Bukan anggota. siap tidak, tapi saya ditugaskan di Mabes TNI. Siap. Siap, Bapak. Siap. Diamankan. Siap. Bapak bisa tidur nyenyak. Siap. Lalu Bapak Pendeta punya istri nggak? Siap punya. Oh, punya. Nanti kami carikan ke Pak Gubernur. Siap. Aman, Pak. Siap. Aman, Pak. Damai selalu, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat sore, Bapak. Terima kasih sore. Terima kasih, Pak. Selesai, Pak. Siap. Mana? Dengan sumringahnya Bapak KDM berkata, "Saya ini hanya pencitraan, Pak. Saya hanya pura-pura baik." Beliau berkata seperti itu karena dari saking banyaknya orang-orang di luar sana, apalagi politisi-politisi, entah di sana itu pejabat-pejabat yang lain selalu berkata hal-hal seperti itu. Padahal Bapak KDM itu sangat tulus, cintai rakyatnya, tidak pandang bulu, tidak pandang status, tidak pandang yang namanya agama. Mau beragama apapun, semua dia peluk, semua dia rangkul. Itulah hebatnya Bapak KDM. Saya orang Islam, tapi ketika melihat orang yang bukan, intinya orang non-muslim menangis, saya juga menangis. Karena sama, dia juga memiliki perasaan. Semoga permasalahannya cepat selesai. Amin. Semoga Bapak KDM dapat menyelesaikannya dengan mudah. Semoga diberikan yang terbaik. Buat kalian semua, janganlah saling mengejek dengan siapapun itu. Entah kita beda agama, kita beda status, kita beda kekayaan, kita entah dari beda provinsi ataupun beda negara. Jangan saling mengejek. Kenapa? Kita manusia yang lebih baik lagi, karena kita tidak tahu seperti apa tingkat keimanan kita tidak tahu, hanya Allah yang bisa menilainya. Salam kenal dari saya, salah satu fans dari Bapak KDM. Saya Rumi Aliwafa, Jawa Timur. Jawa Timur ini ya. Oh, jadi gini bro, ini ada masalah di Cianjur. Nah itu bapak-bapak itu adalah gereja ya, terutama pendeta itu nemuin Bapak KDM karena ada masalah utang sama bank yang belum lunas. Setelah baca berita itu, kabarnya itu utangnya sudah mencapai 16 miliar kalau nggak salah itu ya, kan berbunga-bunga itu kan ya, utangnya itu totalnya sampai 16 miliar. Banyak juga ya bro, nggak tahu diapain itu bisa utang sampai segitu. Nah itu Pak Pendetanya itu minta bantuan ke Pak KDM untuk mencari solusi gimana caranya biar ada keringanan, begitu intinya, begitu ya bro. Intinya di Cianjur itu ada masalah gereja yang mau disita oleh pihak bank. Nah pendeta ini nemuin Pak KDM, intinya begitu, minta nyari solusi lah ya. Saya juga kurang paham itu. Saya kan juga lama nggak upload tentang KDM, juga lagi sibuk banget kan ya, aktivitasnya lagi sibuk, nggak sempat bikin konten reaction tentang KDM juga. Apalagi nih juga belum bikin konten yang lagi viral juga, itu bupati yang lagi di demo. Ada kan ya, lagi viral itu bupati lagi di demo sama masyarakatnya sendiri.
Mungkin nanti saya akan lihat-lihat dulu apa permasalahannya apa ini. Ucapkan terima kasih teman-teman wartawan yang menunggu. Kami sudah melakukan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, kemudian dari gereja apa namanya Pak? Gereja Kristen Alkitab Indonesia, dan dari pihak perbankannya, dari Bank Supra, kemudian bank apa lagi? Bangkar dan Bank PKI, bahwa peristiwa ini bukan peristiwa keagamaan, tapi peristiwa keperdataan. Peristiwa keperdataan itu dimulai dari anaknya pendeta yang sudah meninggal, orang Islamnya almarhum pendeta siapa? Pak Timbul Panggabean, memiliki putra bernama Doni Panggabean. Doni Panggabean itu di akta notaris merupakan ahli waris dari Pak Timbul Panggabean yang sudah disetujui oleh 4 saudaranya. Kemudian ada 4 bidang tanah yang dijaminkan ke bank, yang awalnya nilainya 6 miliar, kemudian mengalami top up dan waktunya sangat panjang, hari ini berubah menjadi 16 miliar, karena itu perbankan. Dan sifat hari ini sebenarnya bukan lelang atau eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan, tetapi tanah tersebut termasuk tanah yang menjadi gereja sudah milik dari ketiga bank tersebut. Dan selanjutnya langkah berikutnya adalah nanti saya dan beberapa teman yang terkumpul akan membeli tanah tersebut. Tentunya ada negosiasi harga, sehingga tidak 16 miliar, mudah-mudahan ke harga dasar, dan itu nanti dilakukan oleh lawyer saya. Sehingga pertama, kegiatan untuk beribadahnya tetap berjalan. Yang kedua, proses negosiasi jual beli dari tanah itu akan dilakukan oleh tim lawyernya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Barangkali itu saja, masalahnya sudah selesai, kedua belah pihak sudah saling memaafkan, dan pihak kependetaan juga akan mencabut gugatan ke pengadilan. Dan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Oh, jadi gini bro, tadi saya dengar katanya anak pendeta tersebut itu mempunyai 4 bidang tanah. Nah, tanahnya itu dihutangkan ke bank, begitu kan ya, hutang ke bank intinya kan itu, hutang ke bank. Awalnya itu 6 miliar tapi membengkak sampai 16 miliar begitu bro, sedangkan yang hutang itu sudah almarhum, intinya begitu ya bro, mudah kan ya. Nah di sini KDM menyampaikan bahwa harus ada keringanan dari pihak bank, yang intinya Pak Kadem itu minta pihak bank memberi keringanan karena bengkaknya itu besar sekali ya, dari 6 miliar sampai 16 miliar, gila. Dan ini diselesaikan secara kekeluargaan lah ya, musyawarah pastinya. KDM akan siap membantu, intinya begitu kan. Nanti banyak pihak-pihak pengacara juga ya yang akan berunding, intinya begitu. Apalagi, dan ada proses karena ini juga katanya sudah diganti nama, kalau nggak salah ini tanahnya sudah dibalik nama tadi katanya, atas nama pihak bank kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah, saya juga baru tahu ini, baru buka KDM, baru searching ini yang lagi ramai di Jawa Barat. Intinya begitu ya, intinya tanah milik anak pendeta yang sudah almarhum itu utang ke bank 6 miliar. Nah 6 miliar itu berbunga sampai 16 miliar, dan pendeta yang sekarang ini minta keringan ya, minta pertolongan sama Bapak KDM, siapa tahu ada keringanan, siapa tahu Pak KDM bisa membantu, dan ini sedang diusahakan oleh Pak KDM. Ya kita doain aja lah ya cepat selesai. Apa baiknya ya kita berdoa saja bro, itu bro, intinya begitu ya.
hutangnya ke BPR berapa? 6M. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Almet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur, Pak. Siap. Siap. Ya, Siap. ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan, BPR nggak boleh Siap, rugi terima kasih. juga. Itu kan, ya udah. Tapi nggak boleh Pak, nggak boleh jangan Pak, nggak boleh, nggak boleh. Bukan apa-apa Bapak. Udah. Saya hanya membutuhkan jumat saya. Udah lah Pak. Ya, kan dari gini. Kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi, Siap. kan lebih berat biayanya. Siap. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi Siap. untuk dilakukan pembayaran terhadap Siap. rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Nanti kan banyak yang partisipatif. Oke, jadi di sini Pak KDM juga menyarankan untuk penggalangan dana. Siapapun yang mau membantu silakan. Mungkin nantinya akan seperti itu ya, penggalangan dana. Ini jadi terharu bro. Kasihan bro. Ya walaupun kita Muslim, ya tetap toleransinya harus ada begitu bro. Ya saling membantu sesama. Ya kan intinya begitu. Ini ya mungkin nanti kalau udah diumumin siapa tahu kita bisa bantu ya. Penggalangan dananya lewat mana, kalau yang ingin membantu silahkan, nanti pasti akan diinfokan lagi di sosmed di akun-akun mana, TikTok, YouTube atau ya Facebook begitu bro. Jadi tidak ada kata mencemburukan agama, mencemburukan sosial, intinya kita sama-sama. Nah daripada ini nantinya dilepas ke bank, nah kita kan harus nyari baru lagi, beli tanah lagi, bangun lagi, ini biayanya kan mahal lagi. Mending diadakan penggalangan dana, maksudnya KDM seperti begitu tadi. Ya, terima kasih buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya sebagai umat Kristiani sangat berterima kasih sekali. Di mana Kang Deddy ini, Gubernur Jawa Barat, memberikan bantuan bagaimana supaya gereja tersebut tidak disita oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Dia memberikan solusi. Saya yakin suara hati yang disampaikan Kang Deddy adalah suara hati Tuhan. Terima kasih Kang Deddy. Semoga Kang Deddy selalu di bawah naungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Ya, jadi juga banyak yang berterima kasih ke KDM, baik yang Muslim maupun non Muslim, karena langkah-langkah dari Pak KDM itu sangat bijaksana, sangat membantu ya. Tidak pandang bulu, tidak pandang itu siapa, begitu ya. Bantu ya bantu. Apalagi ini masih warganya, masyarakatnya Pak KDM. Ini Bapak ini
dari mana ketahu dia beragama Kristiani juga merasa berterima kasih, senang karena langkah KDM itu bagus, mau mencari solusi, intinya begitu ya bro. Ya kita doakanlah cepat clear, cepat kelar, ada titik temu dan saling membantu ya kita ya, walaupun kita non muslim tetap membantu begitu bro. Siap.